Purwanto, ya, pengajar di program Magister Ilmu Lingkungan, termasuk 3 pendiri tahun 2000. Prof. Darto, Pak Agus Hadiarto, dan saya, dan tendik pendiri sejak awal itu adalah Pak Agus Hastomo, Mas Hasi ini. Nah, pada sore hari ini saya akan menyampaikan materi yang dikaitkan dengan isu-isu lingkungan. Tolong Mas Hastomo bisa dibantu untuk share screen materi PowerPoint kaitannya dengan isu-isu lingkungan. Silakan Mas Has. Nah, sambil menunggu, ya, isu-isu lingkungan yang kita hadapi cukup banyak. Yang lagi tren saat ini adalah kaitannya dengan pemanasan global. Dari pemanasan global dikaitkan dengan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global, kemudian perubahan iklim. Kita mengenal gas rumah kaca, terutama adalah karbon dioksida, kemudian gas metana, dinitrogen oksida, kemudian senyawa-senyawa ini fluoride, ya. Nah, isu yang berikutnya dikaitkan dengan pemanasan global tentu ada isu perubahan iklim, kemudian lanjut lagi tentang pencemaran lingkungan, termasuk di dalamnya pencemaran udara, adanya lubang ozon, pencemaran air, termasuk pencemaran di air laut, adanya sampah-sampah, ya, dan di dalamnya juga kita mengenal ada isu tentang mikroplastik, lahan terkontaminasi, dan beberapa kaitannya dengan kerusakan lingkungan. Nah, inilah yang kita hadapi. Ya, dengan demikian apa sebenarnya? Ketika kuliah di program Magister Ilmu Lingkungan, maka kita harus tahu dulu, ya, daftar tentang isu-isu lingkungan yang sekarang itu ada. Nah, kemudian yang berikutnya tentu dikaitkan nantinya bagaimana pengelolaan lingkungan ketika kita sudah mengetahui isu-isu lingkungan. Lanjut saja, Mas Has, ya. Untuk slide-nya ini masih bergerak. Nah, bahan yang kita diskusikan meliputi yang pertama, tentu dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan, kegiatan industri, dan dampak lingkungan, dilanjutkan dengan industri berkelanjutan, sustainable industry, perkembangan industri 5.0, kemudian ekoteknologi, dan juga dekarbonisasi. Ya, fokus kita lebih banyak dengan isu saat ini, adanya pemanasan global, perubahan iklim, kemudian emisi gas rumah kaca, dilanjutkan dengan dekarbonisasi menuju net zero emission. Lanjut, Mas Has. Ya. Nah, kita bahas dulu tentang pembangunan berkelanjutan. Slide berikutnya. Ketika kita bicara pembangunan berkelanjutan, ada beberapa definisi ya tentang pembangunan berkelanjutan. Yang intinya juga kita harus berbicara tentang peran dari perguruan tinggi di dalam penyiapan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas tahun 2045 dengan tagline berdaulat, maju, adil, dan makmur. Ya. Dengan sasaran apa? Yang pertama dikaitkan dengan manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, ekonomi yang maju dan berkelanjutan. Jadi ini ada kata-kata berkelanjutan. Ya, nanti dikaitkan dengan aspek lingkungan.
pembangunan yang merata dan inklusif, kemudian negara yang demokratis, kuat, dan bersih. Lanjut, Mas Gas. Nah, dari pilar pembangunan Indonesia tahun 2045, yang pertama pembangunan manusia dan penguasaan iptek, yang kedua pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang ketiga pemerataan pembangunan, kemudian yang keempat pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Coba kita cermati pilar yang kedua ini ya, mulai dari pemerataan pembangunan, ya, kemudian ini yang lebih ditekankan pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, aspek lingkungan hidup di mana? Jadi mulai dari peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri, percepatan industri dan pariwisata, pembangunan ekonomi maritim, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, kemudian lanjut pemantapan ketahanan energi dan air, dan komitmen terhadap lingkungan hidup. Jadi sudah tepat kalau saat ini studi lanjut pada program Magister Ilmu Lingkungan. Dikaitkan dengan apa? 3 hal. Industri untuk kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Lanjut, Mas Ses. Nah, pembangunan berkelanjutan itu banyak sekali definisi. Definisi yang paling umum dianut adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini. Dengan tambahan ini yang utama, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Ini berdasarkan Brundtland Commission Report tahun 1987. Artinya apa? Kita punya sumber daya. Ya, di dalam pembangunan sumber daya itu kita manfaatkan. Nah, dari hasil pemanfaatan itu harus diingat. Untuk apa ini? Ya. Jangan sampai ketika kita menggunakan sumber daya alam ini justru yang tahapan berikutnya adalah ya, pada tahapan berikutnya apa yang terjadi? Ya, mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Ini yang paling utama. Baik, kita lanjut, Mas As. Nah, 3 pilar pembangunan berkelanjutan itu ditinjau dari aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial. Jadi ketiga-tiganya itu harus terpadu. Seringkali ketika kita mengejar pertumbuhan ekonomi, itu melupakan tentang apa? Aspek lingkungan. Kadang juga melupakan aspek sosial. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan adalah untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup. Serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas lingkungan hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Inilah pesan utama dari pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya untuk peningkatan
ya, dan pertumbuhan ekonomi. Namun yang menjadi concern itu adalah tetap menjaga aspek lingkungan dan juga secara sosial yang kadang-kadang itu seringkali dilupakan. Lalu saya gini di next. Oke. Sudah cukup, lanjut aja. Sebenarnya nggak usah pakai ini, nggak ada apa-apa. Daripada malah. Oke, sudah, Mas, lanjut. Ya, ini. Nah, salah satu dampak negatif itu dari mana? Ini dari kegiatan industri. Nah, sampai sekarang yang masih dipakai itu adalah rencana pengembangan industri nasional. Tahun 2015, tahun 2035 ada berbagai industri, industri pangan, farmasi, kosmetik, industri tekstil, alat transportasi, elektronika, telematika, ini masuk ICT, industri pembangkit energi. Pembangkit energi itu masih ya sebagian besar menggunakan bahan bakar batu bara fosil. Terutama adalah fosil batu bara. Batu bara, minyak bumi sebagian beralih ke gas alam. Dan ini salah satu yang penyumbang emisi gas rumah kaca. Kemudian ada industri barang, modal, industri hulu agro, industri logam, dan juga industri kimia dasar. Nah, bagaimana dampak lingkungannya dari kegiatan industri? Kita bahas ini. Industri pada dasarnya mengolah bahan baku menjadi produk yang bermanfaat dan meningkatkan nilai tambah. Ya, dibedakan industri manufaktur, industri jasa. Sehingga apa? Ketika kita akan membangun industri itu dimulai dari tahapan kebijakan. Kebijakan itu mulai dari KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dilanjutkan dengan kajian AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan.
industri berjalan, ada izin lingkungan. Industri berjalan, kemudian ya berdasarkan AMDAL harus dilakukan. Ya, di kajian AMDAL itu ada RKL, RPL, rencana pengelolaan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan. Bagaimana lingkungan itu dipantau sesuai dengan kajian AMDAL. Ya, tetap ya buangan itu nanti harus memenuhi baku mutu lingkungan. Nah, kemudian ada penilaian program peringkat perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ini semuanya aspek-aspek itu yang dilakukan, dan itu mahasiswa juga harus tahu itu nanti. Kita akan belajar ke sana. Oke. Nah, dari kegiatan industri dan lingkungan tadi sudah saya sampaikan, kita menggunakan bahan baku. Bahan bakunya dari apa? Sumber daya alam. Ya. Untuk membuat produk. Ada produk samping, ada emisi gas, panas, partikulat, ada air limbah, ada limbah padat, ada limbah B3. Maka kita berpikir, pertanyaannya, kalau kita menggunakan sumber daya alam, ya, ada nikel, ada batu bara untuk energi, ada minyak bumi, ya, maka di dalam perencanaan itu, ya, tentu kita tidak akan atau ingin menghabiskan untuk generasi sekarang karena kita butuh. Ya, apa yang akan diwariskan pada generasi mendatang? Ya. Kalau Bangka Belitung itu terkenal tambangnya apa? Timah. Oke, timah di darat hampir habis. Masuk kemana? Laut, perairan. Apa yang ditinggalkan di darat? Ada yang dari Bangka Belitung? Ada yang pernah ke sana? Ya kan? Kita punya batu bara. Ya. Batu bara digunakan untuk konsumsi dalam negeri. Sebagian juga diekspor. Ya. Maka pertanyaannya, mendatang itu energinya dari mana? Indonesia pernah menjadi negara pengekspor minyak bumi. Masuk OPEC kan? Sekarang masih anggota OPEC enggak? Sudah enggak. Karena apa? Karena kita sudah masuk importir. Ya. Nah, inilah implikasi-implikasi dari pembangunan berkelanjutan. Ketika kita menggunakan sumber daya, itu harus diingat. Ya. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Jadi generasi mendatang itu bukan hanya mendapatkan sisa kerusakan, ya, pencemaran, ya termasuk ini apapun yang kita lakukan. Next. Ini, ya. Nah, ini contoh-contoh, ya, contoh-contoh bagaimana pengelolaan lingkungan proper, ya. Penghargaan proper 2021-2022. Sebanyak 889 perusahaan tidak taat aturan lingkungan. Karena penekanannya adalah pada penekanan aspek ekonomi. Ya. Sehingga apa? Ya, lingkungan itu tidak dijaga. Ya, kalau ada limbah tidak dikelola dengan baik. Ada emisi juga, emisinya tidak dikendalikan dengan baik. Ini. Lanjut. Ada lagi, misalkan DLH DKI sebut 48 pabrik jadi biang kerok polusi udara. Tahun berapa ini jadi ramai? Ya. Ini kan ramai kan? 2 tahun yang lalu ya. Ramai, kemudian dicari penyebabnya apa, industri apa saja. Setelah itu dicari lagi, jangan-jangan ini transportasi. Cari lagi, jangan-jangan industri kecil. Artinya apa? Kita masih memerlukan, ya, ini pengelolaan lingkungan yang baik. Ya, terutama dari sumber-sumber pencemar. Ya, sumber pencemar ya tentu bagiannya itu dari industri macam-macam. Ada industri manufaktur, industri proses, termasuk industri pembangkitan energi. Pembangkit listrik, tenaga macam-macam ya. Paling banyak kan pembangkit listrik tenaga uap.
yang menggunakan bahan bakar batu bara. Lanjut lagi ini ya. Nah, apa dampak yang sudah dirasakan itu? Ya. Temperatur bumi itu naik terus. Kenapa naik? Karena ada kenaikan emisi gas rumah kaca, terutama CO2. Dan banyak orang sudah mengatakan, dulu Bandung itu dingin, sekarang enggak. Ada teman-teman di kota Malang, Malang sekarang sudah enggak dingin lagi, sekarang sudah panas. Puncak sekarang sudah panas. Ya. Jadi fakta menunjukkan bahwa temperatur rata-rata di permukaan bumi itu naik. Nah, dicari penyebabnya apa? Ini related dengan kenaikan konsentrasi CO2 di atmosfer. Kan? Dicari lagi. Ya. CO2-nya dari mana? Ya. CO2-nya ini yang menyebabkan pemanasan global itu yang disebut dengan greenhouse effect, efek gas rumah kaca. Ya. Jadi padanannya itu begini. Coba kalau punya mobil, mobil itu diparkir di tempat yang terkena sinar matahari langsung, ya. Nanti kan ada sinar matahari masuk. Sebagian harusnya kan kalau kena tanah kan mantul terus, ya. Kalau sinar matahari masuk lewat kaca, kemudian mantul lagi, dipantulkan lagi oleh kaca kan? Apa yang terjadi? Ya, maka ini makin banyak gitu. Sehingga ketika mobil dibuka, loh temperaturnya bisa 40 derajat, 45 derajat, panas sekali kan itu. Nah, bumi itu sama, ya. Jadi gas-gas rumah kaca ini disebut, tapi jangan dibandingkan bahwa itu kaca efeknya sama itu. Efeknya itu sama, maka disebut dengan greenhouse gases, ya. Greenhouse itu kalau padanan bahasa Indonesia itu rumah kaca. Sama seperti itu karena CO2 di stratosfer yang makin lama makin naik. Sehingga apa? Sehingga sinar infrared itu tidak bisa langsung mantul lagi. Kembali lagi ke bumi. Maka energi di bumi itu meningkat. Memang sinar matahari itu kita perlukan. Kita perlukan tuh apa? Membuat supaya bumi itu temperaturnya tetap dijaga. Ya. Kalau untuk fotosintesis itu sedikit lah, sebagian untuk menggerakkan, ada angin dan lain-lain itu juga dari sinar matahari. Dan gas-gas itu apa? Satu, karbon dioksida hasil pembakaran. Yang kedua itu gas metan. Jadi kalau karbon dioksida itu berasal dari kegiatan industri. Yang pertama, pembakaran. Semua industri yang menggunakan bahan bakar. Yang kedua dari pembangkitan energi. Pembangkit listrik tenaga uap. Yang ketiga dari sektor transportasi. Karena transportasi kita juga menggunakan bahan bakar fosil. Jadi tiga penyumbang besar. Yang kedua gas metan. Gas metan penyumbangnya dari mana? Ya, terutama adalah limbah. Limbah yang tidak dikelola itu akan ya terdegradasi menjadi gas metan, biogas. Itu gas metan. Termasuk sektor pertanian. Jadi sektor peternakan, pertanian itu penyumbang gas metan besar, termasuk juga sektor kehutanan. Ya. Nitrous oksida itu kecil. Ini pemakan pupuk urea. Pupuk urea kalau tidak dijerap oleh tumbuh-tumbuhan nanti menjadi ya amonia, oleh bakteri jadi nitrit, lebih lanjut jadi nitrat, sebagian menjadi N2O. Jadi sektor pertanian itu juga penyumbang. Ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa penyumbang pemanasan global itu hanya sektor industri. Industri iya, pertanian, peternakan iya, ya, sektor limbah iya, kehutanan juga iya. Hanya yang didengung-dengungkan itu seolah-olah itu adalah dari sektor industri. Ya, karena kita itu lupa. Ya, lupa sektor-sektor yang lain. Maka itu adalah sektor-sektor penyumbang gas rumah kaca.
Ya. Next, Mas Yas, jangan ngantuk. Ya kan? Nah, ini emisi gas rumah kaca dari tahun ke tahun itu naik. Ya. Yang dinyatakan sebagai karbon dioksida CO2 ekivalen meningkat tiap tahun. Tentu ada yang bertanya, kalau tahun 1900 bagaimana kita mengetahui kadar CO2? Nah kan nggak ada ukuran, nggak ada yang ngukur zaman dulu. Masuk tahun 1900 kita tahu berapa kandungan CO2 di udara. Ada caranya, cara ngukurnya. Cara ngukurnya dari mana? Ya, itu adalah cara ngukurnya itu dengan mengebor ini gunung es. Ya, jadi nanti esnya itu dengan ini deteksi karbonnya, ya itu tahun berapa es itu terbentuk. Kemudian kandungan CO2-nya diukur, ya maka tahu kandungan CO2 di atmosfer pada tahun 1900 itu ada. Hanya tidak mungkin, apalagi mahasiswa S2 mau ngukur itu tidak mungkin. Ya. Jadi ada beberapa hal yang kita melakukan penelitian itu ya memang boleh dikatakan itu tidak bisa. Caranya ya bisa untuk mengukur ini kandungan CO2 ya pada tahun-tahun yang lalu. Di antaranya ngambilnya itu juga di Papua. Ada kan pegunungan yang punya esnya kan? Itu diambil untuk mengetahui kandungan CO2. Nah, ini dari tahun ke tahun meningkat. Nah, dari tahun ke tahun meningkat. Next, Mas Yas. Ya. Oke. Nah, coba kita lihat data di berbagai negara. Terbesar mana itu? Pengemisi CO2 terbesar. Yang warnanya coklat tua itu mana? Ya, Amerika, USA, dan China di Asia. Udah kan? China itu berapa? 12,06 billion ton. Indonesia berapa? 1,96. Seperenamnya Indonesia. Tapi kalau dilihat perluasannya, besar mana? Nah, ya udah kita lihat. Loh, bukan perluasan. China 12,06 dengan luas daratan itu. Indonesia 1,96 dengan luas daratan ini. Kalau dibandingkan perluas, satuan luas mereka itu loh. Lebih besar mana? Indonesia. Jadi kita lihat persatuan luas. Kalau per negara iya, karena negaranya besar. Tapi kalau persatuan luas, persatuan penduduk, itu. Penduduk China sudah berapa? 1 M lebih kan? Indonesia berapa? 280-an lah juta. Ya, kita comparable itu harus itu. Jadi persatuan penduduk, persatuan luas. Ya. Ini sehingga itu bisa dikomparasi. Tapi kalau persatuan penduduk ya tetap lebih tinggi China, lebih tinggi Amerika, Indonesia rendah. Maknanya apa? Maknanya penggunaan emisinya itu juga masih rendah. Next, Mas. Ya. Oke. Nah, kemudian ini dilanjut. Ini ada kegiatan industri pertanian, peternakan, ya termasuk limbah, termasuk kehutanan, ada emisi gas rumah kaca, menyebabkan apa? Pemanasan global, dari pemanasan global mengakibatkan adanya perubahan iklim. Jadi ini harus runut. Runutnya kemudian nanti kita harus berpikir runut itu. Ada perubahan iklim. Ya, perubahan iklim ya karena tadi temperatur naik itu perubahan iklim. Ya. Kemudian dampak dari perubahan iklim. Gitu. Jadi harus dirunut ke sana. Ada perubahan iklim, ada dampak perubahan iklim. Apa dampak perubahan iklim? Hujan, ya kan? Hujan yang tidak menentu, kadang-kadang deras dalam waktu yang singkat. Ya, tadi ada kenaikan temperatur, muka air laut naik, ya.
Ini juga sudah dirasakan kan, pulau-pulau kecil itu kan, udah, nggak usah pulau-pulau kecil lah, Semarang itu aja pantainya, muka air laut naik nggak? Naik, udah. Saat pasang naik di sana terus, sudah ke arah Sayung sana sudah terkena semuanya. Jadi ada perubahan iklim, ada dampak perubahan iklim. Jadi berpikirnya itu runut ke sini. Ini yang kita hadapi saat ini. Semua orang bicara mengenai perubahan iklim, dampak perubahan iklim. Kemudian dua hal, apakah kita akan memitigasi, mencegah perubahan iklim? Mencegahnya dari mana? Maka kalau mencegah itu adalah mencegah timbulan emisi gas rumah kaca. Itu dari depan sana. Nah, kan? Kalau sudah tidak bisa dicegah, apa? Yang kedua, adaptasi. Adaptasi terhadap perubahan iklim. Bikin rumah panggung, itu mengadaptasi. Karena tidak bisa kemana-mana orangnya. Nah, kan? Cara bercocok tanam harus juga diadaptasi. Adaptasi terhadap temperatur yang meningkat. Jadi ada dua hal. Kita memitigasi ataukah adaptasi. Jadi kalau mitigasi aja itu tidak cukup, tidak bisa dilakukan, mau tidak mau harus melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim. Jadi dua hal itu. Ya kan? Jadi ini ada banyak dampaknya itu. Dampak bagi kesehatan, dampak bagi pertanian, dampak bagi hutan, ya. Kemudian itu juga sumber daya air, ya. Kemudian di area pantai, coastal, spesies ini juga menjadi berkurang, ya. Maka ada beberapa spesies yang mulai berada di ambang kepunahan. Ini larinya ke sana. Ya. Ini isu-isu yang kita hadapi saat ini. Nah, yang menariknya isu-isu ini itu menjadi topik penelitian. Maka di Magister Ilmu Lingkungan itu mengenai masalah penelitian, topik penelitian itu tidak akan kekurangan. Tinggal mau mana yang mau diteliti. Ya kan? Ini baru bicara mengenai dampak perubahan iklim. Silahkan diteliti. Tadi yang kaitannya upaya-upaya mitigasi, ya, adaptasi. Ada satu penelitian yang menarik itu adalah kerentanan perempuan terhadap perubahan iklim. Ya, diteliti di Semarang Barat. Yang lebih berdampak itu rentan itu perempuan atau laki-laki? Diteliti. Salah satu hasilnya penelitian itu adalah yang rentan itu perempuan. Kenapa? Karena yang laki-laki itu walau pagi itu sudah pergi bekerja. Nah, kan pulangnya malam. Sementara yang sebagian besar perempuannya selalu di rumah. Nah, kan? Ya, air pasang. Yang terkena dampaknya siapa? Ya kan? Nah, itu salah satu yang menarik. Kemudian apa yang harus dilakukan? Itu bentuk-bentuk penelitian. Ya. Bentuk-bentuk penelitian lingkungan dari sisi aspek sosial. Ya, bisa kita meneliti dari sisi abiotik, bisa dari sisi biotik, bisa dari sisi sosial. Biotiknya dari sisi apa? Ini, spesies di ambang kepunahan yang terkena dampak perubahan iklim, itu dari biotik. Abiotik mana? Udah jelas itu, udah cukup banyak kan? Yang dulunya sawah sekarang sudah enggak jadi sawah. Ya. Pulau-pulau kecil itu juga rawan. Nah, ini dari abiotik. Sehingga dari sisi itulah kita melakukan satu ya penelitian topik apa yang akan diambil. Lanjut, Mas Ses. Ya. Nah, ini salah satu data. Kalau tadi data dikaitkan dengan naiknya temperatur, ini apa? Data tentang kenaikan muka air laut rata-rata kumulatif sea level change dari tahun 1800 ini kan nol ini
basisnya 1.800 sudah naik berapa itu? Ya, trennya 9 inci. Ya, 1 inci itu 2,54 cm. Kalau kalikan 10 berarti 25,4 cm. Berarti kalau begitu, adanya muka air laut naik, kemudian area di pantai itu memang terkena, ya, itu memang ya. Enggak, Prof. Agung. Iya. Sudah sampai sini ya. Iya. Iya, monggo. Sudah sampai sini. Tadi bicara di ini, Renstra. Renstra selesai ke sini. Nanti jam berapa ini? Harus jam 5 lah nanti. 5 kurang seperempat jam lagi. Nanti harus ke Bandara Jakarta. Lanjut lagi. Ya. Karena besok ada sesi untuk mendampingi forum antar kementerian. Ya, seharian di Jakarta, sore balik lagi. Ya. Ini ada. Jadi dampak. Makanya di dalam penelitian itu yang perlu adalah data. Jangan sampai kita bicara tanpa data. Karena banyak orang bicara itu tidak pakai data. Bicaranya kita perubahan iklim, ya sekarang ini air laut makin meningkat. Kemudian rob di mana-mana. Nah, di mana itu datanya mana? Ada yang mengatakan data Kota Semarang itu setiap tahun turun 10 cm. Pertanyaannya, kalau tiap tahun turun 10 cm, 10 tahun turun berapa? Berapa? 1 meter. 20 tahun turun berapa? 2 meter. Itu datanya di mana? Kan? Datanya di mana? Ya ada, tetapi di beberapa lokasi Semarang Utara, tapi tidak semua. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita itu mengukur di satu tempat, ya, hanya sesaat, tidak time series, itu dipakai sebagai pedoman, ya tidak bisa gitu. Itu 20 tahun yang lalu itu sudah ramai. Bahkan 20 tahun yang lalu saya mengikuti prediksi dari peneliti saat itu namanya masih LIPI. Ya, bahwa tahun 2025 itu ya, kota-kota pantai utara Pulau Jawa lenyap. Semarang, Pekalongan, apa-apa. Beraninya gitu. Saya mengatakan datanya berapa? Kalau Bapak pakai data 4 tahun, 5 tahun, tidak bisa digunakan untuk memprediksi 25 tahun ke depan. Data 5 tahun hanya boleh digunakan prediksi 2 tahun ke depan. Ya. Karena datanya dia itu 5 tahun, itu berarti 20 tahun yang lalu. Data 5 tahun, garisnya linier. Maka Semarang hilang, Jakarta hilang, Pekalongan hilang. Ya. Itu nanti di aspek pengolahan data yang ada. Oke, lanjut Mas Ses. Oke, lanjut. Nah, oleh karena itu tadi dengan adanya isu yang saya ambil contoh ini sebagai satu topik itu pembangunan berkelanjutan, kemudian isu kita adalah emisi gas rumah kaca, ya, kemudian pemanasan global, perubahan iklim, salah satunya CO2-nya itu adalah dari sektor industri, dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan. Maka kita akan bicara bagaimana pembangunan industri berkelanjutan. Berarti pembangunan industri yang menerapkan prinsip-prinsip sustainable development. Hati-hati pakai kata keberlanjutan dengan keberlangsungan ya. Tahu yang saya maksud. Banyak orang itu salah persepsi. Ya. Kalau kita bicara berkelanjutan, maka harus mengandung 3 prinsip terpadu. Ekonomi, lingkungan, sosial.
Ya. Keberlangsungan itu continuity. Jadi salah. Oh, kalau begitu industrinya jalan terus. Jalan terus bukan keberlanjutan. Itu continuity. Industrinya jalan terus tapi dia mencemari lingkungan. Itu tidak bisa dikatakan keberlanjutan. Ini kesalahan bahasa Indonesia. Sehingga seringkali orang mengatakan supaya berlanjut itu sustain. Ya. Padahal yang dimaksud adalah berlangsung terus-menerus. Bukan sustain. Tapi continuous. Hati-hati gunakan kata itu. Ya. Kalau continuous berarti dia hanya dari satu aspek ekonomi. Lingkungan dan sosial itu diabaikan. Oke, lanjut Mas. Nah, industri berkelanjutan berarti kita bicara sustainability dan industri, maka akan menjadi sustainable industry. Ada pendekatannya begini, berarti industri itu di dalam sustainable industry. Di dalam satu aspek yang lebih besar adalah sustainability. Jadi keterpaduan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial di dalamnya ada sustainable industri yang sudah menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, sustainable. Ya kan? Ini. Maka di dalamnya itu adalah industri itu. Oke. Nah, contoh-contoh industri yang sustainable, maka ada green industry, industri hijau. Ya. Industri dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi, efektif. Energi yang digunakan juga efisien. Nah, sekarang sudah ada standar industri hijau sudah dilakukan. Nah, yang kedua kita bicara mengenai yang saat ini, industri 4.0, industri 4.0. Ya, lanjut aja, Mas. Tadi sudah jawab terhadap lingkungan. Next. Apa? Belum jelas. Ya. Nah, ini ekosistem industri. Ya kan? Apa itu ekosistem industri? Tradisionalnya, industri itu adalah tadi mengolah bahan baku, ada produk, ada limbah. Produk dimanfaatkan, limbah apa? Limbah diolah untuk memenuhi baku mutu. Itu tradisional. Maka dari tradisional itu dibuat menjadi satu ekosistem industri. Untuk apa? Limbah dari satu industri menjadi bahan baku bagi industri selanjutnya. Nanti kita mengenal ada yang disebut dengan linear ekonomi. Linear ekonomi itu berarti bahan baku diolah menjadi produk, produk sudah selesai digunakan jadi limbah. Itu linear ekonomi. Masuk ke reuse ekonomi. Reuse-nya itu apa? Reuse and recycle ekonomi. Berarti
Kalau sudah jadi limbah, limbah digunakan, kemudian didaur ulang. Tahapan berikutnya kita bicara mengenai circular economy yang saat ini jadi topik yang lagi tren. Orang bicara circular economy. Kalau yang kerja di pemerintahan itu dinas dan lain-lain itu programnya apa? Dalam rangka circular economy. Circular economy mulai dari apa? Mulai dari mencegah ya timbulan limbah, mengurangi, kemudian reuse, recycle, recovery, kemudian remanufacturing, repair, ya, itu semuanya masuk ke circular economy. Jadi kita masuk ke sana. Tujuannya apa? Tujuannya kalau circular economy agar tidak mengambil bahan baku apa lagi. Karena sebenarnya semua limbah itu adalah bahan baku. Dan ini menjadi tantangan kita. Oke, ya ini ada beberapa hal tadi. Nah, yang dilakukan adalah melalui simbiosis industri yang nantinya dikembangkan di kawasan, kita mengembangkan eco-industrial park, kawasan industri hijau, kawasan industri berwawasan lingkungan. Lanjut, Mas As. Oke. Sana sudah, ini belum. Oh, yang ini ya belum. Berarti ada like antara ini. Nah, ini nanti yang dipelajari juga, ya, tentang konsep untuk perangkat ekologi industri. Ya. Jadi ini ada beberapa. Apakah kita itu di firm level perusahaan, apakah di level antar perusahaan, apakah di level yang lebih besar. Nah, yang belum kita lakukan banyak itu yang besar ini yang belum. Penelitian mahasiswa MIL, Magister Ilmu Lingkungan, Dokter Ilmu Lingkungan, itu banyak yang levelnya satu, ya, perusahaan, ya, ini level RT, ini ya level kota lah. Tapi nasional regional itu belum. Sehingga apa? Kita itu belum menghasilkan kebijakan. Contoh misalnya, ya, kita itu tidak mengenal material and energy flow analysis. Kabupaten kota itu tidak punya. Maka kita tidak tahu. Kalau kita mau mengolah plastik itu, kita sudah punya material flow analysis belum? Tidak ada. Artinya plastik per tahun itu yang masuk satu kabupaten itu berapa? Dan kan
kompetensi. Baik kompetensi yang disertifikasi maupun kompetensi ketika kuliah. Atau pengembangan kompetensi pada saat kuliah. Yang contoh tadi yang saya sampaikan, bisa enggak menghitung emisi? Ini ada industri pengen punya program, coba dihitung emisi tempat saya. Nah, berani atau enggak? Ini yang saya sampaikan, itu salah satu jenis pekerjaan untuk lulusan S2. Jadi yang diharapkan lulusan S2, selain pengembangan ilmu, maka kompetensinya adalah bisa menerapkan ilmunya langsung di lapangan. Nah, dari pengembangan itu, kemudian apa? Kita bicara net zero emission, berarti ada emisi gas rumah kaca, emisi CO2, totalnya nanti dihitung semuanya. Nah, kemudian dicari, yang menjerap itu apa saja? Maka yang menjerap itu diantaranya adalah tumbuh-tumbuhan. Menghitung juga berapa luasan, berapa kerapatan, punya kemampuan untuk menjerap CO2-nya berapa. Dan maka antara emisi dan yang jerap, kalau itu sama, ini namanya net. Kalau masih lebih, apa yang harus dilakukan? Maka mulai dari mitigasi. Mitigasinya dari apa? Efisiensi. Pertama itu efisiensi. Yang kedua berarti mengganti sumber-sumber yang digunakan untuk energi. Di antaranya apa? Berarti mengganti dengan sumber energi yang low carbon. Low carbon itu contohnya menggunakan natural gas, gas alam. Karena karbonnya rendah. Karbonnya itu 1. Ya, kalau kita punya bahan bakar bensin, diesel itu C-nya sekitar 8. 8 diganti 1, CO2-nya turun. Yang kedua, berarti menggunakan sumber energi terbarukan. Energi terbarukan apa saja? Dan cek lagi nanti. Ada angin, ada sinar matahari, ya, gelombang laut. Tapi itu baru potensi. Maka kita harus punya data. Berapa potensi yang ada di Indonesia? Untuk merubah potensi itu menjadi realitas, berarti harus ada teknologi. Maka berikutnya teknologi apa yang kita gunakan? Dan baru kemudian yaitu yang tidak mengemisikan CO2. Yang bicara kendaraan listrik, hati-hati, listriknya dari mana? Kendaraan listriknya dari pembangkit listrik. Mau itu listrik, tenaganya uap. Uapnya, bahan bakarnya, baterai. Ya, itu hanya memindah. Ya. Tetapi memang kalau kendaraan listrik lebih efisien, berarti emisinya turun. Jadi yang dihitung itu turun. Kadang ada disertasi tesis yang sebenarnya tidak perlu penelitian, tapi diadakan penelitian. Contoh sederhana, ya, ada mahasiswa yang meneliti, saya akan mencampur antara bensin dengan alkohol. Etanol. Alkohol kan etanol. Untuk apa? Karena dengan etanol emisinya turun. Maka saya katakan tidak perlu diteliti. Itu apa diteliti? Kenapa? Etanol itu C-nya 2. Bensin C-nya 8. Berarti kalau C-nya 8, dibakar 8 CO2. Etanol 2 CO2. Kesimpulannya apa? Kalau bensin campur etanol, emisi CO2 pasti turun. Jadi hal itu nggak perlu diteliti oleh orang lingkungan. Ya. Karena sudah pasti. Itu diteliti. Ada hal yang tidak perlu diteliti tadi. Ya. Jadi kita bicara kemudian net zero emission. Targetnya apa? Net zero emission. Di tahun 2100 maka ya kenaikan suhu harus ditahan 1,5 derajat Celcius maksimal terhadap
baseline tahun 1900. Maksimal itu 1,5 derajat. Maka kemudian itu harus ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Semua negara menuju net zero emission. Karena kalau tidak ada upaya-upaya, maka dari hasil prediksi simulasi suhu akan naik antara 4,5 ya 3,5 sampai 5,5 derajat Celcius, rata-rata 4,5 derajat Celcius. Dampak perubahan iklim akan menjadi luar biasa. Nah, ini kemudian ada upaya-upaya untuk mitigasi, upaya-upaya untuk adaptasi, dan kegiatan-kegiatan yang disebut dengan dekarbonisasi. Dekarbonisasi berarti ada dua hal, mengurangi emisi CO2 melalui kegiatan-kegiatan efisiensi. Ya. Kemudian yaitu menggunakan sumber-sumber bahan bakar rendah karbon dan nil karbon. Ini yang menjadi isu yang dibicarakan saat ini, sehingga semua negara akan menuju ke net zero emission. Indonesia berjanji di tahun 2060, paling cepat 2050. Dan ini akan berdampak semuanya di aspek kegiatan, ya, termasuk aspek lingkungan. Nah, yang lain-lain nanti isu-isu nanti dikembangkan ya. Bahkan di banyak membaca, ya, kemudian pilih ya, pilih itu untuk topik penelitian apa. Tetapi yang kita perlukan topik penelitian saat ini adalah topik penelitian yang sifatnya itu holistik. Bukan lagi topik penelitian yang kecil-kecil. Maka saya mengatakan sayang kalau penelitiannya itu kecil-kecil. Ya, pengolahan limbah menjadi biogas ya, di satu tempat, tapi tidak yang sifatnya itu magister ilmu lingkungan. Magister ilmu lingkungan itu cirinya ada 3 pendekatan, yaitu ABC, paling gampang. Abiotik, biotik, culture. Aspek sosial. Aspek sosial adalah manusia dan perilakunya. Jadi kita bisa mempelajari perilaku manusia untuk ini pengelolaan lingkungan. Yang kedua, harus dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan. Jadi ada tinjauan lingkungan yang utama, tinjauan ekonomi, dan tinjauan sosial. Sosial tadi dikaitkan ke sana, culture. Pertanyaannya, kalau teknologi masuk mana? Teknologi itu nanti masuknya ekonomi. Karena teknologi adalah ini, ekonomi. Di sampingnya itu juga teknologi untuk pengelolaan lingkungan. Maka kita bicara green technology, kita bicara eco-teknologi. Ya. Kita bicara environmentally sound technology, teknologi ramah lingkungan, teknologi hijau, eco-teknologi. Prinsip-prinsip itu yang nanti perlu dikembangkan. Nah, matrikulasi itu sifatnya dua tujuannya. Yang pertama, bagi yang latar belakangnya tidak inline dengan lingkungan, maka mulai belajar ya, pendekatan lingkungan. Dibaca juga Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang kalau tadi sudah bulan ya harus sudah apa? Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang Cipta Kerja yang sudah dibatalkan menjadi Perpres tentang ya Cipta Kerja beserta PP tahun berapa? 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan PPLN.
minimal 2 harus dibaca tuntas. Ya, kalau nggak baca tuntas kita nggak tahu. Harus baca tuntas itu Undang-Undang 32 2009 dan PP 22 tahun 2021. Yang lain-lain nanti tergantung dari ini fokus penelitiannya. Tapi dua itu harus dibaca. Sehingga nanti tahu, karena di Undang-Undang 32 2009 ya, secara legal itu apa itu hubungan hidup, kewajiban orang, ya, kemudian mulai dari perencanaan, aspek pengendalian, eco-region, itu masuk di dalamnya semua. Di PP 22 itu lebih banyak tentang ini aspek pengendalian dan ini pengelolaan air limbah, pengendalian pencemaran udara, limbah B3, kerusakan lingkungan, itu masuk semuanya di sini. Ya, sehingga kita tahu. Jadi dari aspek keilmuan tahu, dari aspek peraturan itu juga tahu. Maka nanti dibuat definisi menurut peraturan bagaimana, definisi menurut ilmiah itu bagaimana. Jadi dua hal itu di sana. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, nanti ada ekor desain dilanjutkan, Mas. Materinya cukup banyak ini. Mas, lanjut saja. Nah, ini ada ekoefisiensi, prinsip-prinsip yang ada ini, dematerialisasi, efisiensi energi, reuse, recycle, ini renewable ada, lanjut. Ya, ada produksi bersih juga, lanjut. Kemudian ini ada symbiosis industri, eco industrial park, tahun Denmark tahun 2010, 2007 itu ada tanggalnya pasti. 3 Januari 2007 saya ke sana. Ya, di eco industrial park, lanjut, Mas. Nah, kemudian ini beberapa yang dikembangkan di kawasan industri. Next. Nah, industri sekarang kita sudah masuk industri 5, ya hanya 4. Tapi dimulai dari, lanjut Mas. Ini teknologi industri 4 yang tadi saya sampaikan termasuk ada big data, tadi kan security dan lain-lain itu sudah. Internet of Things yang digunakan untuk monitoring pencemaran udara. Ya. Bisa dilakukan, ditambahkan dengan industri 5.0. Next, Mas. Nah, ini kita sudah masuk tahun 2020 itu industri 5, bukan industri 4 lagi. Tapi orang bicara itu selalu industri 4, padahal sudah masuk industri 5. Lanjut, Mas. Oke. Nah, konsepnya menjadi 3 itu. Human centric, bahwa teknologi adalah untuk manusia, harus tangguh dan sustainable. Jadi kembali lagi. Aspek lingkungan itu masuk di sini. Sustainable. Lanjut. Terus, nah, jadi kembali lagi kita policy. Nah, di lingkungan apa? Technologies for energy. Efisiensi energi, energi terbarukan. Oke, next. Lanjut lagi. Nah, dan nanti dibaca lagi semuanya. Materinya disampaikan saja. Ya, cukup banyak itu. Kalau satu persatu ini dipelajari itu sudah kompeten. Betul. Ya, silakan kalau ada satu pertanyaan, saya buka. Ada? Atau belum ada yang kita? Silakan. Berkaitan dengan tadi sebenarnya mayoritas pengaruhnya terhadap climate change, baik pencemaran dan lain-lain. Karena ada satu isu yang sebagai sebutkan juga terkait penurunan tanah yang ada di daerah pesisir. Itu kan salah satu penyebabnya adalah
berdasarkan yang saya baca itu adalah pengambilan air tanah yang terlalu berlebihan di beberapa wilayah. Apakah itu juga masuk dalam satu isu yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan? Ada dua hal. Yang pertama adalah yang disebut pencemaran lingkungan. Yang kedua itu kerusakan lingkungan. Jadi dua hal yang beda. Ya. Pencemaran lingkungan berarti kita bicara mengenai pencemaran udara, pencemaran air tanah, pencemaran tanah. Itu isu-isu yang kita hadapi. Ya, tinggal nanti pilih yang mana. Tadi saya ambil studi kasus adalah yang kaitannya dengan udara. Ya, termasuk pemanasan global itu udara. Itu banyak, itu isu lingkungan kita sudah banyak. Tapi yang lagi menjadi pembicaraan sekarang itu adalah kaitannya dengan pemanasan global, perubahan iklim, kaitannya kebijakannya harus masuk ke kebijakan. Kebijakannya adalah net zero emission tahun 2050, tahun 2060 apa yang kita lakukan. Yang kedua itu kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat apa? Penambangan. Ya, itu maksudnya kerusakan. Ya ada pencemaran, tapi sisi lain ada kerusakan. Hutan mangrove itu kerusakan. Ya kan? Kemudian yang ada karang laut itu kerusakan. Ya, termasuk ini ambesan itu kerusakan. Jadi dua hal. Jadi ada kriteria pencemaran lingkungan, nanti masuknya adalah baku mutu lingkungan BML. Ini ada baku kerusakan lingkungan. Apa yang disebut dengan kerusakan lingkungan? Tapi kembali lagi, ya, ketika kita menganalisis itu harus punya data. Ambesan tanah, iya, ambesan tanah. Tapi di mana? Ya kan? Tanah dari mana? Semarang. Semarang yang sekarang terkena rob terus-menerus kalau sore, kemudian pantainya ke sini terus mana? Demak, no? Sayong, ya? Iya, kali jauh Sayong. Tapi Semarang Barat kemana? Kenapa? Enggak ada. Kenapa ada? Itu yang harus kita analisis. Kenapa Semarang Barat enggak? Kenapa larinya ke sana? Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa itu semata-mata akibat ambesan, penurunan. Jadi menganalisis lingkungan itu tidak bisa hanya per daerah. Tapi analisis lingkungan harus menyeluruh. Dan gitu. Tidak ada. Belah Barat aman-aman saja. Sampai Kendal aman-aman saja. Kenapa? Berarti ada perubahan arus. Kenapa terjadi perubahan arus? Nah, itu dicari. Dan apakah karena reklamasi? Ataukah karena apa? Ya, pembangunan dermaga arusnya berubah. Memang ditambah tadi, tapi itu tidak semata-mata. Kalau kena kan kena semua. Kenapa enggak? Nah itu yang diteliti. Teliti itu dengan data. Maka kita tidak bisa menyimpulkan langsung. Karena tanpa data. Ya, masalah saya tentang ambesan tanah itu dia hanya mendapatkan satu data di pelabuhan. Ya, diukur turun 10 cm di tempat itu. Dan data tahun berikutnya enggak ada. Tapi itu data yang dipakai oleh semua orang. Bahwa Semarang ambles 10 cm per tahun. Pertanyaan saya, kalau ambles 10 cm per tahun, 1 tahun berapa? 1 meter. Kira-kira desa-desa tepi pantai itu masih ada enggak? Enggak ada kan? Sekarang masih ada enggak? Ya sudah, jawabannya. Berarti data kita kurang itu digunakan untuk menyimpulkan sesuatu, itulah yang sangat berbahaya. Untuk pengambilan keputusan untuk membuat kebijakan. Dan, oke, saya kira cukup ya untuk sore hari ini. Ya, saya melanjutkan tugas lagi.
Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.